البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan daras kita ya, yang kemarin ada salah cetak itu ya, muka surat 112 yang paling bawah, yaitu setelah Ana menyebutkan kalam Imam Ibnu Katsir, lalu selesai dari tafsir As-Sa'di. Yang betul Ibnu Katsir, iya, yang betul Ibnu Katsir. Yang pertama muka surat 169, muka surat berapa ini? 695 sampai 696 itu Ibnu Katsir. Iya, 112 yang paling bawah tertulis tafsir As-Sa'di, yang betul tafsir Ibnu Katsir. Pas itu yang berikutnya muka surat 115 paling bawah. Muka surat sama lah. 115. Muka surat tadi yang 112. Ibnu Katsir Sofah 695 yang benar. Ya, muka suratnya sama gambarnya. Terus yang sekarang yang berikutnya di muka surat 115 paling bawah tertulis tafsir As-Sa'di, yang betul juga tafsir Ibnu Katsir. Jadi istilahnya yang Ana nukilkan ulama yang lebih tua lagi. Sekarang kita masuk ke muka surat 116 kan? 115. Oh, 115 belum selesai. Belum. Atas. Kenapa alamatnya tak? Ayo, kalam ke yaitu melanjutkan kalam Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnul Qayyim 115 paling atas. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa masalu sahibiha wa butlani amalih, maka perumpamaan pemilik dari amalan tadi, amalan-amalan atau sedekah-sedekah itu, dan perumpamaan tentang batalnya amalan dia, kamasali Safwan, bagaikan Safwan, wahuwa al-hajarul amlas, yaitu batu yang halus, yang permukaannya licin, alaihi turab, di atasnya ada debu, fa asabahu wabil, lalu dia tertimpa hujan yang lebat, wabil, hujan yang lebat, wahuwal matarus syadid, yaitu hujan yang deras, sama ya. Fatarakahu salja la syai'a alaih, lalu hujan tadi membiarkan batu itu licin, tidak ada apa-apanya di atasnya. Abuknya tadi atau debunya tadi hilang terkena air hujan. Amalan orang tadi sia-sia karena dia merusak amalannya sendiri. Na'udzubillah. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa ta'ammal ajza'a hadzal masalil balil, dan renungkanlah bagian-bagian dari perumpamaan yang sangat mendalam itu. Wantibaqaha ala ajza'il mumassali bih, dan kesesuaiannya dengan bagian-bagian dari objek yang menjadi tolok ukur perumpamaan. Yang diumpamakan apa? Yaitu amalan orang yang berbuat riya dan sebagainya itu. Sementara tolok ukur perumpamaannya apa? Yaitu batu yang di atasnya ada debu dan terkena air hujan. Kata beliau, ta'rif aizamatal Qur'an wa jalalatah. Dengan itu ta'rif ini dengan apa? Dengan sukun. Kenapa? Karena dia majzum, jawab dari fi'il amr, ta'ammal. Maknanya apabila engkau melakukan itu, engkau akan mengetahui agungnya Al-Quran dan kebesarannya. Walaupun bahasanya tidak panjang, tetapi sangat mendalam dan sangat agung isi Quran itu. Fa innal hajara fi muqabalati qalbi hadal murai wal mani wal mu'dhi. Karena batu tadi
dia itu berhadapan dengan hati orang yang riya tadi, yaitu dia diumpamakan, dia sebagai perumpamaan dari hati orang itu, orang yang tidak lembut dengan peringatan Allah, hatinya keras dan kaku, lebih suka riya. Al-mura'i, orang yang riya. Al-man, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian di hadapan orang yang diberi. Al-mu'dhi, yang suka menyakiti orang lain. Faqalbuhu fi qaswatihi 'anil imani wal ikhlas, maka hati dia dari sisi keimanan, keikhlasan, wal ihsan dan kebajikan, bimanzilatil hajar, bagaikan batu, seperti keadaan orang-orang Yahudi itu. Wal amalul ladzi amilahu li ghairillah, sedangkan amalan yang dia kerjakan bukan karena Allah atau untuk yang selain Allah, sama saja, bimanzilatit turab alladzi ala dzalikal hajar, bagaikan debu yang ada di atas batu tadi. Faqaswatu ma tahtahu wa salabatu, maka kerasnya batu yang ada di bawah debu tadi, sama ya, qaswah yaitu kaku, keras, kasar. Tapi sekarang kita tidak boleh menjadikan itu sebagai makna kasar, karena dia batunya halus dan licin, bukan batu yang kasar. Tapi kerasnya batu yang ada di bawah debu tadi, wasalabatuhu, ini sama artinya keras. Tamna'uhu minan nabat, menghalangi debu tadi untuk apa? Menumbuhkan tanaman. Wasabati inda nuzulil wabil, dan menghalangi debu tadi untuk tetap di situ tatkala hujan yang lebat itu datang. Berbeda dengan hati orang mukmin yang lembut, amalan itu justru menambah kekukuhan, menambah keimanan, menambah keceriaan, terbentuk tanaman yang indah. Dan telah kita lewati gambaran tanaman keimanan orang mukmin. Falaisa lahu maddatun muttasilatun billadhi yaqbalul ma, maka dia ini dohirnya kemana? Yaitu dohirnya adalah kembali ke debu itu tadi. Debu tadi tidak memiliki bahan yang bersambung dengan sesuatu, yaitu tanah yang menerima air. Iya, dia tidak debu tadi tidak berhubungan dengan tanah. Kalau tanah menerima air, tapi dia berhubungannya dengan batu. Batu tidak menerima air, batu yang disebutkan tadi. Wa yumbitul kala, dan sesuatu yang mampu menumbuhkan tetumbuhan. Kala seringkali maknanya adalah rerumputan atau semak-semak. Intinya adalah tanaman. Nah, kalau tanah mampu, kalau batu tak mampu. Ini batu yang disebutkan tadi tentunya. Ada batu-batu yang masih mampu menumbuhkan tanaman, tetapi batu yang diceritakan dalam ayat tadi tak mampu. Wa kadzalika qalbul mura'i, demikian pula hati orang yang riya. Laisa lahu sabatun 'inda wabilil amri wan nahi, dia tidak memiliki kekukuhan ketika turunnya hujan, tatkala turunnya hujan lebat yang berisi perintah dari Allah, larangan dari Allah, wal qada'i wal qadar, ketentuan dan ketetapan dari Allah. Karena memang orang ini imannya sangat lemah, atau bahkan bukan orang mukmin kebanyakannya. Yang mukmin, dia hatinya sangat keras karena ya ada kesalahan-kesalahan, sehingga hatinya seperti hati orang kafir, walaupun masih ada bahan iman. Fa'idha nazala alaihi wabilul wahyi, kemudian apabila turun kepada hati orang tadi itu hujan lebat berupa wahyu, diberi nasihat dengan ayat-ayat Allah, inkashafa anhu dzalika turabul yasir, maka akan hilanglah dari hati orang tadi, yaitu debu yang halus, debu yang sedikit tadi, amalan yang sia-sia tadi itu. Alladzi kana alaih, yang semula debu tadi ada di atasnya. Baik. Fabaraza ma tahtahu, maka nampaklah, muncullah apa yang di bawah debu tadi, hajaran solda, berupa batu yang keras.
la nabata fih, tidak ada tanaman padanya, tidak ada tanaman keimanan. Fahadha mathalun darabahu Allah subhanahu li'amalil murai. Maka ini adalah perumpamaan yang Allah buat, yang Allah subhanahu membuatnya untuk amalan orang yang riya. Wa nafaqatih, dan nafkah dia, pembelanjaan dia. La yaqdiru yaumal qiyamati ala sawabi syai'in min. Dia tidak kuasa pada hari kiamat untuk memperolehi pahala sedikit pun dari amalan dia tadi. Amalannya hancur, gugur sia-sia. Ahwaja makana ilaih. Ahwaja ini mansub sebagai apa? Hal, yaitu dalam keadaan yang dia paling memerlukan pahala itu. Hari kiamat tak mampu lagi untuk mencari bantuan ke sana kemari. Nah, dia paling memerlukan, dia sangat memerlukan pahala. Ternyata pahala dia tak ada. Tentunya ini sangat rugi. Wabillahi taufik. Hanya dengan pertolongan Allah sajalah kita mendapatkan taufik. Sekarang masuk ke fasal yang baru. Fasal masalu infaqil kuffar wa khasaratihim. Perumpamaan tentang infaknya orang-orang kafir, pembelanjaannya orang kafir dan kerugian mereka. Untuk apa Allah menceritakan ini di dalam ayat-ayatnya? Agar kita tidak mengikuti jejak mereka. Wa minha, di antara perumpamaan di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bermanfaat untuk mereka, lam tughniya anhum, tidak bermanfaat untuk mereka, tidak berguna bagi mereka harta benda mereka ataupun anak-anak mereka dari ketentuan Allah sedikit pun. Di sini ada isyarat kebalikannya. Kita tahu kaidah tafsiriyah di dalam Al-Quran atau juga dalam hadis, kalau Allah dan Rasulnya meniadakan sesuatu, berarti seringkali ada kebalikannya. Untuk orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna. Maka untuk orang mukmin berarti berguna. Boleh jadi orangnya sudah mati, tetapi amal soleh anaknya itu akan terus sampai kepada orang tua tersebut. Demikian pula harta benda mereka yang mendatangkan pahala terus-menerus, mungkin lewat sedekah jariah atau yang lainnya. Baik. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Baik. Hum fiha khalidun, ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, sebagai apa? Hal. Keadaan dari apa? Ulaika, keadaan mereka. Ulaika sebagai apa? Yaitu di dalamnya ada dhamir hum. Jumlah ini sebagai keadaan mereka. Jadi mereka adalah penghuni neraka dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Didatangkannya jumlah ismiyah di sini, bukan jumlah fi'liyah. Ini tujuannya adalah li ta'kidil istimrar, untuk menguatkan memang terus-menerus keadaannya seperti itu. Dan sebagai apa? Sebagai istiqrar, memang menetap sudah. Tak mungkin mereka keluar dari neraka. Maka kita dilarang menempuh jalannya orang-orang kafir tadi. Ini tadi dari tafsir dari sisi balaghah. Kenapa didatangkan fi'il jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah? Menunjukkan memang akan kekal dan tetap seperti itu keadaannya, dan pasti seperti itu. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan sesuatu yang mereka infakkan. Ma di sini mausulah bermakna alladzi, berarti yang setelahnya adalah silah. Baik. Silah itu wajib memiliki hubungan dengan isim mausulnya. Penghubungnya apa? Robitnya apa? Robitnya dhamir mansub yang terhapus. Takdirnya apa? Yunfiqunahu. Masalu ma yunfiqunahu. Huwa, hu-nya di sini kembali ke ma. Tayyib. Dihapus boleh, yang penting tidak menimbulkan iltibas, tidak menimbulkan kekacauan. Tayyib. Hanya saja apa hikmah maf'ul bihnya dihapus?
telah dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu apa? Hadful ma'mul yadullu alal umum. Dihapuskannya objek suatu fi'il itu menunjukkan kepada keumuman. Jadi apa saja yang dibelanjakan oleh mereka, mungkin duit, atau mungkin tanah, atau mungkin pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, atau yang lain-lain, kendaraan. Infak mereka sekarang diperumpamakan oleh Allah, apapun infak mereka, fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Kenapa disebutkan kehidupan dunia? Karena itulah waktu yang sesuai untuk infak. Adapun di akhirat, walaupun mereka menginfakkan sepenuh bumi emas, tak diterima. Nah, di sini masih ada kabar gembira, masih ada harapan untuk orang-orang tadi. Selama kalian masih di dunia, kesempatan itu terbuka. Kalau di akhirat tak ada gunanya lagi. Nah, sekarang diingatkan, dalam keadaan di dunia masih mungkin kalian berinfak. Hanya saja kalau ada penghalang, ya boleh jadi amalannya tak diterima. Sekarang akan disebutkan gambarannya itu. Kenapa sampai ada penghalang sehingga tak diterima? Kamasali rihing fiha sir. Perumpamaannya adalah seperti angin yang di dalamnya itu ada sir. Nanti akan dijelaskan. Sir itu maknanya adalah cuaca yang sangat sejuk, sangat dingin, atau sir ini dari sisi suaranya, yaitu sampai suaranya itu berdesir. Dan dua-dua tafsirnya betul. Ini gambaran angin yang sangat mengerikan. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Angin tadi menimpa haras yaitu benda, yaitu area pertanian dan perkebunan suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalamu anfusahum ini jumlah fi'liyah. Sebagai apa di sini? Sebagai na'at dari kaum yang zalimina anfusahum. Allah mampu menjadikan jumlah fi'liyah ini sebagai pola ismiyah, qaumin zalimin. Kenapa? Didatangkan dengan pola jumlah fi'liyah untuk menunjukkan apa? Terus mentajadudnya perbuatan mereka. Mereka senantiasa sering merugikan diri mereka sendiri. Diajak sholat tak mau sholat, diajak tauhid tak mau tauhid, malah sering berbuat jahat kepada tetangganya barangkali. Menunjukkan mereka bukan hanya mendolimi satu kali, tapi sering melakukan itu. Maka amalan mereka dihancurkan oleh Allah, na'udzubillah. Fa'ahlakat, kemudian angin tadi membinasakan bendang tersebut, area pertanian tadi. Lalu Allah mengingatkan, wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, Allah tidak merugikan, yaitu Allah tidak menganiaya mereka sedikit pun. Walakin anfusahum yazlimun, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Asalnya apa? Walakin yazlimuna anfusahum. Anfusahum sebagai maf'ul bih, wajib dibelakangkan. Tapi kenapa sekarang maf'ul bihnya diajukan di sini sebagai isyarat kezaliman apapun yang mereka lakukan, penganiayaan apapun yang mereka kerjakan, itu hanya akan menimpa diri mereka sendiri. Dan ayat tentang ini banyak membicarakan itu. Diawalkan maf'ul bih. Iya, maf'ul bihnya diawalkan. Kaidahnya apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang haknya itu diakhirkan, ini memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Jadi ayat ini walaupun secara terjemahannya itu ma'ruf, tetapi dari sisi balaghahnya itu memiliki isyarat-isyarat yang sangat mendalam, pelajaran yang sangat kaya di sini. Kita baca tafsir di dalam catatan kaki. Qala al-mu'alliq waffaqahullah, qala al-imam Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ayat Ali Imran ini, mengkabarkan bahwasanya orang-orang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak berguna untuk mereka sedikit pun dari ketentuan Allah, minallah, yaitu dari ketetapan Allah. Mereka tak mampu melindungi diri mereka kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu. Walaupun anaknya banyak, harta bendanya banyak, tak ada gunanya itu. La tadfa'u anhum syai'an min azabillah, yaitu
harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak mampu melindungi mereka sedikit pun dari siksa Allah. Tadfa'u'an, yaitu membela, melindungi. Wala tujdi an alaihim syai'a, dan sama tujdi yaitu bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk mereka, tidak mencukupi mereka sedikit pun min sawabillah, dari pahala Allah. Rugi walaupun di dunia sudah apa istilahnya kalau orang Indonesia itu peras keringat banting tulang katanya, pergi pagi pulang malam, tahu-tahu harta sebanyak itu tak mampu untuk mencukupi pahala dari Allah sedikit pun. Tak ada gunanya, pahala Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Mereka tak mampu mendapatkan itu, dan tak mampu untuk membeli pahala Allah. Untuk amalan orang kafir, orang mukmin transaksinya dengan Allah dapat pahala yang banyak. Satu kebaikan dibalas sampai 700 kali lipat. Nah, harta bendanya bermanfaat, anak-anak orang mukmin itu bermanfaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta benda kalian ataupun anak-anak kalian itu yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Baik, walaupun hartanya banyak, tapi kalau dia bukan orang mukmin, dia hanya akan jadi penghuni neraka, tak mampu mendekat kepada Allah. Demikian pula walaupun anaknya banyak, tapi untuk orang yang mukmin, maka semuanya itu akan menjadi modal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang yang dia di surga itu derajatnya terus dinaikkan sampai dia mengatakan, ya Rabbi anna li hadza, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan ini? Maka Allah menjawab, bistighfari walatika, itu disebabkan karena anakmu sering memohonkan pengampunan untukmu. Kita masih di dunia, kita memohonkan pengampunan untuk orang tua kita yang telah wafat, mungkin juga para datuk kita, agar mereka mendapatkan syafaat dan diampuni. Kalau sudah tak ada dosa, derajatnya dinaikkan. Ternyata anak-anak mereka dan keturunan mereka bermanfaat untuk mereka. Baik. Indana zulfa, sedekat-dekatnya, tak mampu itu semua. Illa man amana wa amila sholiha, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka harta bendanya bermanfaat, anak-anaknya juga bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Al-As, hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, nikmal malus soleh inda rajulin soleh, harta yang terbaik adalah harta yang baik di tangan orang yang soleh. Hartanya tidak sia-sia, bahkan menambah pahala. Bal takunu amwaluhum wa auladuhum zadan lahum ilan nar. Bahkan harta benda dan anak-anak mereka untuk orang yang disebutkan dalam Quran tadi, orang kafir itu, menjadi bekal mereka menuju ke neraka. Na'udzubillah, karena menyia-nyiakan amanah. Harta amanah, anak-anak juga amanah. Kalau tidak dididik dengan baik dan tidak dipakai dengan baik, dengan benar, justru akan menyebabkan, na'udzubillah, kalau kita masuk neraka. Wa hujjatan alaihim fi ziyadati ni'amillahi alaihim, dan menjadi tambahan argumentasi Allah untuk membantah mereka, hujjah Allah untuk membantah mereka, karena Allah sudah memberikan tambahan nikmat pada mereka, namun mereka tidak bersyukur. Taqtadi lahum syukraha, taqtadi minhum syukraha, yang menuntut mereka untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah tambahkan tadi. Wa yu'aqabuna ala adamil qiyami biha, dan mereka akan dihukum disebabkan karena mereka tidak melaksanakan qiyam biha, yaitu melaksanakan syukur atas harta benda dan anak-anak yang menjadi nikmat tadi. Wa ala kufriha, dan karena mereka mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat tadi. Walihada qol, maka dari itu Allah berfirman, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.